masih. Makanya dalam beberapa waktu ini kalau misalnya memang masih belum ada respon buat ketemu anak, kayaknya aku sama Pak Tommy pingin tegas. Kita pingin ke Komnas. Pemirsa Intens Investigasi, konflik Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa makin panjang dan memanas. Jika sebelumnya Insanul Fahmi ingin kembali kepada sang istri, namun ditolak, kini masalah anak pun mencuat. Insanul Fahmi yang selama ini mengaku kesulitan bertemu dengan putranya, kini mempertimbangkan untuk membawa permasalahan ini ke Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak, di mana tujuan utamanya agar ada jalur resmi melalui panggilan dari Komnas Anak agar bisa bertemu sang anak. Karena selama ini ia merasa dipersulit untuk bertemu dengan anaknya, sehingga langkah formal ini dianggap perlu untuk memastikan haknya sebagai orang tua dapat terlindungi. Lantas, benarkah langkah Insanul Fahmi ini akan dilakukannya jika Wardatina Mawa belum juga merespon keinginannya untuk bertemu sang anak? Lalu, apa yang ingin dilakukan Insanul Fahmi jika bisa quality time bersama anaknya? Di sisi lain, benarkah Insanul Fahmi juga merespon postingan Inara Rusli yang diduga menyindir Wardatina Mawa yang sudah seperti artis? Seperti apa tanggapannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan kini, Insanul Fahmi berencana akan mendatangi Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak. Ditemui awak media kemarin, Insanul Fahmi menyebut bahwa ia merasa dipersulit bertemu dengan anaknya oleh Wardatina Mawa. Menurutnya, tujuan mengadukannya ke Komnas Anak ialah agar ada panggilan resmi demi bisa bertemu dengan anaknya. Namun, Insanul Fahmi menyebut masih mempertimbangkannya dan akan menjadikannya sebagai opsi paling terakhir jika usahanya menghubungi Wardatina Mawa untuk bertemu anak semata wayangnya itu belum juga direspon. Insanul Fahmi juga berpikir kalau misalnya sampai ke Komnas Anak, maka akan makin panjang urusannya. Apalagi di bulan puasa, ia sebenarnya inginkan yang damai-damai saja. Karena kasihan anak sih mikirnya. Aku nanti kalau ke Komnas makin panjang, tapi nggak ke Komnas nggak dikasih ketemu anak. Kayak bantu dong, aku pingin ketemu anak. Ada yang tahu nggak alamatnya? Ya, cuman aku pingin ada panggilan resmi aja biar bisa ketemu gitu kan. Karena kalau aku yang ngajuin nggak ada. Masih. Makanya dalam beberapa waktu ini kalau misalnya memang masih belum ada respon buat ketemu anak, kayaknya aku sama Pak Tommy pingin tegas. Kita pingin ke Komnas. Tapi sebenarnya itu mungkin opsi terakhir karena kita nggak pingin dramanya panjang. Karena kalau misalnya kita laporin ke Komnas, itu jadi makin panjang ya. Apalagi bulan puasa, ini damai-damai. Kita masih berharap bisa dijalankan dengan cara yang persuasif. Karena ya, nggak usah pakai kayak gini. Jadi bisa dibilang ini Ramadan pertama tanpa keluarga ya kan? Jadi gimana sih ngejalanin? Ya udah, jalanin aja. Tak hanya itu, Insanul Fahmi yang ditemani kuasa hukumnya ini juga menyebut ingin memiliki quality time bersama anaknya. Dan ia ingin mengobrol banyak dengan putranya. Pasalnya, sebelumnya ia hanya bisa bertemu kisaran 10 menit saja dan hanya bisa mengobrol sebentar dengan sang anak. Kita berusaha ya, satu sisi aku impian, satu sisi ikhlas. Jadi nggak mau terlalu berharap sama manusia. Ya udah, yang penting baik dia sambil ya aku coba berpasrah aja sama yang di atas. Mana? Kita sempat video pertama kan cukup. Sudah sempat video pertama. Sempat sekali sih, tapi ya gitu. Berapa? Sedih sih, karena sedih dia pengen ketemu, dia pengen main-main, tapi dibatas-batasin. Kayak kemarin sebenarnya sempat ketemu sekali,
tapi cuma 20 menit. Dia tanya kayak aku pengen ada waktu quality time bareng kayak gitu. Karena dia kemarin pas ketemu itu langsung peluk aku berat gitu kan, peluk kuat. Kayak pengen main-main, pengen bareng-bareng lah gitu kan sama aku. Tapi di framing kenapa? Ada mau tapi Ada ngobrol bentar aja sebelum nanti. Selain ungkap masalah anak, Insanul Fahmi juga merespon postingan Inara Rusli yang disebut-sebut diduga menyindir Wardatina Mawa, di mana sang istri kini sudah mulai menjadi artis, bahkan dipegang sama manajer yang sebelumnya juga memegang Inara Rusli. Seperti inilah respon menohok Insanul Fahmi terkait postingan istri sirinya itu. Mungkin dari story Ina sendiri nyindir Mawa yang main artis-artisan dan manajernya Ina sekarang jadi manajernya Mawa itu gimana nih Bang? Aku kurang paham itu, aku nggak terlalu ngikutin ya. Tapi setahu aku memang kalau nggak salah memang sama sih manajemennya. Jadi ya lucu kan? Sebelumnya, Insanul Fahmi juga mempertanyakan sikap dari Wardatina Mawa yang belakangan ini di media sosialnya, yang seolah-olah mengumbar-umbar kasus rumah tangganya bersama Insanul Fahmi ke publik. Padahal, menurut kuasa hukum Insanul Fahmi, hal tersebut seharusnya menjadi ranah privasi antara suami dan istri. Selanjutnya, Insanul Fahmi sendiri juga menyebut bahwa saat ini ia masih memprioritaskan bagaimana dirinya mempertahankan rumah tangganya dengan Wardatina Mawa. Insanul Fahmi juga mengungkapkan perihal kontra dengan pihak-pihak yang tidak mendukung dirinya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Wardatina Mawa. Maka seperti inilah ungkapan Insanul Fahmi tersebut. Dia minta sebagai seorang istri ya melakukan satu expose di media sosial, bilang alhamdulillah dan lain-lain. Itu nanti silakan rekan-rekan semua bisa melihat bahwa apakah seperti ini gitu kan, apakah layak seorang memberikan postingan seperti ini, bisa menilai sendirilah. Ayo balik lagi, ini hubungan suami istri, ranahnya sebenarnya privasi, ranahnya tidak dipublikasi, tetapi ternyata memang diumbar-umbar, ya, diumbar-umbar biar ketahuan semua, orang-orang lain tahu. Saya lebih memprioritaskan bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga ini. Karena kalau misalnya ada pihak-pihak yang membuat ini jadi semakin peaceful, kemudian ada orang-orang yang tidak mendukung untuk saya gimana caranya bisa mempertahankan rumah tangga saya kontra dengan hal tersebut. Ya terlepas dari apapun itulah, karena kan yang ngerti itu rumah tangga saya itu ya saya. Selanjutnya, jika sebelumnya Insanul Fahmi sebut sulit ingin berkomunikasi dengan Wardatina Mawa, maka sang istri malah sebut sudah pernah komunikasi dengan Insanul Fahmi. Hal ini terjadi saat pertemuan dengan keluarga saat itu dan hanya sebentar. Wardatina Mawa pun hanya menjawab seadanya sambil menunduk. Selanjutnya, Insanul Fahmi kembali mencat dirinya. Namun, benarkah Wardatina Mawa tidak membalasnya dan tetap ingin bercerai dari sang suami? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Rumah tangga antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi sepertinya makin memburuk saja. Di tengah upaya Insanul Fahmi yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Wardatina Mawa, sang istri malah memberikan pernyataan terbaru kepada awak media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berniat membalas komunikasi yang terus dilakukan Insanul Fahmi melalui pesan chat. Selain itu, Wardatina Mawa juga mengaku tidak memantau postingan-postingan Insanul Fahmi di media sosial. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk tidak terpengaruh oleh aktivitas sang suami, terutama di tengah niatnya yang ingin cerai.
Ia pun menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen untuk menggugat cerai dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak penyidik. Sikap Wardatina Mawa ini jelas-jelas bahwa ia memilih menyelesaikan masalah rumah tangga melalui jalur hukum tanpa terpengaruh oleh upaya komunikasi dari Insanul Fahmi. Meski sebelumnya pernah komunikasi saat pertemuan keluarga, namun hanya sebentar dan menjawab seadanya saja. Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku nggak balas. Oh iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang nge-tag itu. Hasilnya, maksudnya jawaban dari semuanya tetap sama, tekad aku kan udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Terus ya tetap aku bilang aku bakalan proses gugat cerai. Wardatina Mawa juga menyebut bahwa Inara Rusli belum pernah minta maaf, namun ia berusaha memaafkan. Lalu Wardatina Mawa juga mempertanyakan bagaimana Insanul Fahmi meminta maaf. Menurutnya, permintaan maaf Insanul Fahmi tersebut tidak sesuai dengan syarat yang diajukan ke sang suami, di mana Insanul Fahmi minta maaf di akun sosial medianya, sementara Wardatina Mawa inginkan Insanul Fahmi meminta maaf di hadapan awak media. Tadi mau minta maaf kan tanggapannya Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. maafin tetap proses jalan. Betul. Udah nggak mau balikan lagi ke atas berapa enggak? Nggak mau lagi. BF minta maafnya kemana dia? Di sosmed. Oh, padahal kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di masuk media. Nggak berani. Panggil aja lah ke sana, datengin lah. Selanjutnya, menindaklanjuti laporan Wardatina Mawa terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang sudah naik sidik, pihak Inara Rusli memberikan responnya. Lantas, benarkah Inara Rusli sudah siap menghadapinya? Dan benarkah menurut kuasa hukum Inara Rusli kalau selama ini Wardatina Mawa juga mencari panggung dalam masalah ini? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Laporan Wardatina Mawa atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli sudah naik sidik sejak 10 Februari lalu. Untuk hal tersebut, pihak Inara Rusli melalui kuasa hukumnya juga mengomentari soal laporan dari Wardatina Mawa yang sudah naik statusnya tersebut. Pihak Inara Rusli bahkan memberikan pesan menohok kepada Wardatina Mawa. Menurut kuasa hukum Inara Rusli, laporan ini melekat terhadap perkara ilegal akses CCTV yang sudah dilaporkan oleh Inara Rusli. Dan laporan tersebut juga sudah lebih dulu naik ke tahap penyidikan. Bahkan ditegaskan kuasa hukum Inara Rusli, awal ia sudah melihat kalau Wardatina Mawa berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini. Terkait dengan laporan di Polda Metro Jaya ya, yang bahwa status terlapor melekat ya pada klien saya Inara Rusli dan satu lagi Insanul Fahmi. Nah, terhadap perkara ini kan sebenarnya objeknya satu, yaitu terkait dengan CCTV. Nah, sebenarnya terhadap CCTV itu sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah duluan naik ke tahap penyidikan. Jadi artinya apa? Bahwa alat bukti yang digunakan di dalam laporan saudara M sudah dahulu terhadap laporan yang kami laporkan di Mabes Polri sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, sudah duluan loh.
Saya mau kasih tahu kau ya, bahwa kita sama-sama orang Medan. Ya. Kalau saudara V aku anggap sudah selesai. Tapi kau Mawa, kau bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada si Insanul, ya kemudian tidak ada kaitan nama Inara Rusli, kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya baru-baru sekarang lah aku lihat kau di TV. Ya jadi kau harus terima kasih. Kau jangan sok kali aku lihat kau, ya malah bersyukur pula kau laporan polisimu di Polda Metro Jaya naik penyidikan. Ya kau bukan siapa-siapa, aku kasih tahu. Ya aku nggak pernah lihat kau sebelumnya pun di TV. Ini karena ada kaitan Insano, ada kaitan Inara, barulah namamu terangkat. Jadi kau jangan juga menginjak kepala orang, seolah-olah karena laporanmu naik penyidikan. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya aku kejar kau. Ya aku juga akan tancap gas di laporan kami di Bareskrim. Jadi aku juga akan mendorong terus, ya, agar kau segera dipanggil oleh Bareskrim. Memang dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini. Karena kalau orang yang benar, ya, ini sampulnya aja bagus kalau saya lihat, ya. Tapi hatinya ini nggak bermoral. Ya sampulnya bagus, kita lihat dari luar bagus, ya kan? Sampulnya bagus kan, Mas? Nah tapi rupanya hatinya ini tidak bermoral. Kenapa? Kalau ada masalah kan bisa, itu suami satu, itu urusan pribadi kalian. Panggil dia, nyatakan sikap, bukan langsung kucuk-kucuk lapor polisi. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah masa suaminya sendiri mau dihukum dia. Padahal nafkah pun sampai sekarang masih terima. Ya di mana saya bilang nggak bermoral? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.